Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, izinkan kami menyapa para masyayikh, para kiai, wabil khusus tentunya pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Bapak Yai Haji Abdullah Hakim Mahfud, dan juga segenap dzurriyyah dari Hadratus Syekh Yai Haji Hasyim Asy'ari, termasuk hadir di sini adalah putra dari Yai Wahid Hasyim, ada Bapak Dr. Umar Wahid, dan juga ada Ibu Nyai Solah, dan tentunya yang teristimewa hadir dari Jakarta, Mbak Yeni Wahid yang hadir langsung putri Gus Dur. Kemudian juga tentunya izinkan kami menyapa yang kami hormati Menko Polhukam Bapak Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD, juga kepada Prof. Dr. Nadir Syah Hussein yang hadir langsung dari Australia, yang beliau ini adalah akademisi yang tentunya sangat menginspirasi kita semua. Saya tidak mungkin menyebut satu persatu seluruh tokoh yang luar biasa yang hadir hari ini, para kiai, para tokoh semua, dan tentunya santri dan santriwati dan keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Kalau melihat judulnya, saya khawatir positioning kami ini tentunya tidak bisa dikatakan sebagai seorang sahabat, karena yang tepat adalah tentunya tadi Prof. Mahfud. Tapi kami hadir mewakili Ibu Gubernur Jawa Timur yang kita ketahui bersama tadi disebut oleh Prof. Mahfud, waktu momen-momen yang kritikal ada 3 tokoh yang ada tentunya bersama, yaitu Prof. Mahfud, Pak Alwi, dan juga Ibu Khofifah. Tentu juga Mbak Yeni ada di sana pada saat-saat itu. Apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya bahwa saya ingin memberikan 2 konteks, satu dan tidak terlalu panjang, satu singkat, yaitu personal konteks dan juga konteks Jawa Timur. Pada konteks personal, sebagai seseorang yang belum pernah secara langsung mungkin untuk bisa berbincang dengan sosok Gus Dur, saya boleh mengatakan mewakili generasi muda yang tentunya merasakan legacy dari seorang Kiai Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kalau akrab boleh dipanggil. Dan inilah yang luar biasa, legacy yang melampaui tentunya masa hidup seseorang, legacy yang melampaui masa jabatan seseorang, bahkan legacy yang tidak hanya muncul dalam wujud fisik atau monumental gitu. Misalnya ada legacy karena membangun ini, legacy karena membangun apa atau karya-karya itu, tetapi legacy yang dihasilkan adalah values yang menjadi sebuah inflection point bagi Indonesia yang mengalami masa-masa kritikal saat itu, di usia yang memang masih cukup muda, tahun 45, dan mungkin reform terjadi di tahun 98. Selama masa-masa mungkin Orde Baru, kita tidak asing lagi dengan leadership dari almarhum Gus Dur di Nahdlatul Ulama untuk periode yang cukup panjang, 3 periode tadi disampaikan. Dan juga pada saat diamanai sebagai presiden tadi disampaikan luar biasa banyak hal-hal yang menjadi legacy. Maka untuk kalau boleh kami summary ini, bahwa yang membuat kami generasi muda bangga kepada sosok Gus Dur, kita dapat mengatakan beliau adalah seorang humanitarian. Humanitarian ini adalah sebuah, bagaimana tentunya humanitarian yang merupakan seorang kiai, humanitarian yang merupakan seorang pemimpin, humanitarian yang merupakan seorang akademisi, dan satu yang pernah disampaikan oleh Ibu Nyai Sinta Nuria Wahid adalah dimensi beliau sebagai budayawan. Beliau adalah seorang budayawan juga. Bahkan kalau tidak salah Mbak Yeni masuk di dalam komite budaya, kalau nggak salah beliau dulu pernah ya aktif di dalam sebuah komite budaya. Ini disampaikan oleh pada saat kita memperingati juga Hul Gus Dur sama barikade saat itu. Jadi
kami generasi muda bisa merasakan itu dan ini luar biasa, menjadi sebuah inspirasi, mendengar cerita-cerita dan tadi menjadi legacy. Bagi Jawa Timur apalagi tentu ini menjadi luar biasa. Kita tahu salah satunya memang saya memahami kalau kita haul hari ini, haul ke-14 Gus Dur, kita juga harus mengingat ke atas. Maka tadi di manakib dari Hadratus Syekh, dari Yai Wahid Hasim, dari segenap pengurus pondok pesantren, para masayikh, para zuriyah yang mungkin sudah mendahului kita tahu bahwa Hari Santri ini menjadi hari yang diperingati setiap tahunnya sekarang di Indonesia, dan tidak lepas dari dimana kita berdiri saat ini menjadi tonggak bagaimana kemudian resolusi jihad itu lahir dan diperingati terus menerus. Dan semangat inilah yang kemudian dijalankan oleh almarhum Gus Dur, dan oleh karena itu Jawa Timur merasa bangga memiliki putra terbaik bangsa yang pernah mengabdi dan memiliki resonansi yang luar biasa, bukan hanya di Jawa Timur, bukan hanya di Indonesia, tapi resonansi seorang Gus Dur sampai di seluruh dunia dan menembus lintas masa. Inilah yang luar biasa yang kita rasakan. Secara geografis, dunia, secara waktu, insya Allah never ending. Oleh karena itu, singkat ini kami ingin menyampaikan satu hal lagi. Tadi di video disampaikan mengenai syair Abu Nawas yang tadi, Ilahi lastulil firdausi ala. Ini saya ingat pada rapat terakhir sebelum tutup tahun Ibu Gubernur, dan ini beberapa kali disampaikan oleh Ibu Khofifah di depan seluruh OPD menutup tahun dengan rasa syukur bahwa di tengah berbagai kesulitan, berbagai tantangan, Jawa Timur bisa dalam situasi yang aman, yang tertib, dan pembangunannya relatif baik. Dan ini dikutip oleh Ibu Gubernur di depan seluruh OPD. Mungkin saksinya ada Pak Yai Jazuli nih, ada di sini nih, asisten Setda ya. Jadi bagaimana kemudian Gus Dur menghasilkan prodigi, apa istilahnya, prodigi, penerus-penerus yang luar biasa. Ada Prof. Mahfud, ada Ibu Khofifah, yang saya sendiri kemudian menjadi saksi mendampingi Ibu Khofifah, bagaimana menjadi kadernya Gus Dur ini adalah sebuah influential point yang luar biasa. Dan itu diteruskan mungkin dari Ibu Khofifah ke saya. Mudah-mudahan saya juga istiqomah bisa terus meneruskan nilai-nilai yang saya peroleh yang dari ceritakan dari Bu Khofifah kepada seterusnya. Bahwa apa yang saya tangkap dari syair ini adalah Ibu menyampaikan, Bu Khofifah, bahwa sulit kalau kita mengatakan bahwa kita akan masuk surga itu karena kita punya cukup pahala dibanding dosa. Itu Bu Khofifah, ini saya literal ini verbatim menyampaikan. Maka marilah kita berharap bisa masuk surga karena Rahman dan Rahimnya Allah, karena pengasih dan penyayangnya Allah. Karena tadi disampaikan oleh Gus Dur, mau ke surga belum pantas tapi takut neraka. Nah ini diceritakan sebagai sebuah semangat bahwa abdi masyarakat di Jawa Timur ini bukan saja bekerja secara teknokratik, tapi juga harus mencari blessing dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena selalu ada margin error yang paling sedikit. Kita bersedih apa yang terjadi dengan kereta belum lama ini. Bahkan di Jepang, negara yang sebegitu advance, saya belum lama ini dengan Ning Yeni kita di Jepang ya, kok bisa pesawat JAL bertabrakan. Negara yang perfeksionis, selalu ada margin of error sekecil apapun itu. Dan disitulah kuasa Tuhan itu tampak. Dan ini yang ditanamkan, dan saya melihat pada saat Ibu Khofifah menyampaikan itu, mudah-mudahan di alam sana Gus Dur sedang tersenyum melihat para penerusnya melanjutkan legasinya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.